Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Maharani Putri dengan NPM 2201061010. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep suatu grup untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup. Langsung saja kita bahas materinya. Ya, ini yang pertama yaitu membahas tentang konsep suatu grup. Nah, ini ada definisi 9.1 yaitu misalkan H suatu subgrup dari grup G dan A suatu elemen dari G, maka HA sama dengan HA, H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G. Dan AH sama dengan AH, H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Karena H subgrup dari G, maka E elemen H, E ini adalah elemen identitasnya ya. Sehingga HE sama dengan HE, H elemen H sama dengan H, dan EH sama dengan EH, H elemen H sama dengan H. Nah, jadi maksud dari definisi ini tuh apa gitu kan. Nah, jadi definisi ini yang dimaksud dengan koset kanan yaitu kita bisa tuliskan HA, di mana A-nya itu adalah identitasnya. Nanti akan dijelaskan ya pada contoh, dan H ini biasanya sudah ditentukan nilainya. Nah, itu yang disebut dengan koset kanan. Sedangkan kalau koset kiri itu kita menuliskan anggotanya dulu. Ini A ini adalah anggota dari identitasnya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan di contohnya. Makanya di sini bisa kita simpulkan itu sama dengan HE sama dengan HE, H elemen H sama dengan H, dan EH sama dengan EH, H elemen H sama dengan H. Nah, ini tuh berarti merupakan suatu koset kanan atau koset kiri dari H. Demikian pula karena E elemen H, maka EA elemen HA yaitu A elemen HA dan AE elemen AH yaitu A elemen AH. Ini berarti AH maupun HA memuat sekurang-kurangnya satu elemen atau lebih ya sekurang-kurangnya satu elemen. Dengan kata lain itu tak ada koset kiri ataupun koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Apabila G suatu grup abelian, maka mudah dimengerti bahwa setiap koset kiri dari suatu grup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Soalnya itu adalah nih, U7 sama dengan anggota dari U7 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan perkalian modulo 7. Adalah suatu grup dan hanya adalah 1,6. Ini merupakan subgrup dari U7. Jadi H ini tuh ngambil dari sini. Ini kan 1 dan 6 itu kan termasuk anggota dari U7. Nah, di sini kita suruh mencari koset kanan dari H dalam U7. Nah, di sini bisa kita tuliskan dulu U7-nya anggotanya 1 sampai 6 ya. Lalu X7 ini maksudnya modulo 7 dan hanya itu 1,6. Nah, di sini kita mencari koset kanan. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan sesuai definisi yang sebelumnya, di mana kalau mencari koset kanan itu sama aja dengan HA. Nah, jadi ini hanya H, lalu ini A. A itu di mana? Anggota dari U7 ini tadi. Jadi, H-nya itu adalah 1 dan 6. Nah, ini adalah satunya, dan ini 6. Nah, ini kita kalikan dengan 1. 1 itu dari anggota tadi kan. Jadi, 1 dikali 1, 6 dikali 1. Nah, ini sama dengan 1,6 sama dengan H. Kenapa sama dengan H? Karena dia itu sama aja dengan identitasnya itu sendiri.
Lalu yang ini H2 sama aja kayak tadi, hanya itu kan 1 dan 6, kita kali dengan masing-masing 2. Nah, maka mendapatkan hasil 2,12. Nah, 12 ini kan bukan modulo 7 ya. Nah, jadi kita cari 12 modulo 7 itu berapa? 12 modulo 7 itu 5. Makanya di sini bisa kita dapatkan hasilnya adalah 2,5. Begitupun yang selanjutnya dengan H dikali 3. Nah, ini sama aja. Nih, 3,18. 18 modulo 7 berapa? 4. Lalu yang nomor 4, sama aja kita masukin juga ya. Nah, pokoknya di sini kalian itu ya bisa mencari koset kanannya tuh caranya ya seperti itu. H dikali dengan anggotanya. Nih, begitu dengan anggota yang dikalikan dengan 4, 5, dan 6. Nah, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan tadi yang telah kita hitung, itu kan mendapatkan hasil kan? Nah, di mana H1 itu sama dengan H6. Nih, 1,6 dan 6,1 sama dengan H. Dan H2-nya sama dengan H5. Benar nggak H2 sama dengan H5? Nih, sama ya. Nih, H2 itu 2,5 dan H5-nya adalah 5,2. Lalu H3-nya itu sama dengan 4. Nih, 3,4 dan 4,3. Jadi, bisa kita kasih kesimpulan bahwa koset kanan H dalam U7 itu adalah H1, H2, dan H3. Lalu selanjutnya penyelesaian untuk yang nomor 2, di sini kan anggotanya ada 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, ini kan merupakan grup simetri tingkat 3 dan hanya itu 1, 2, 3. 2 dan 2, 3. Ini ya, ini adalah subgrup dari S3. Nah, di sini kita suruh mencari penyelesaian. Ya, di sini kita suruh mencari penyelesaian koset-koset kanan. Kita mencari koset kanan dari H dalam S3 ini. Nah, di sini berarti untuk mencari koset kanan, kita bisa tuliskan dulu H-nya, lalu ini A-nya atau anggota dari S tadi, lalu kita menggunakan operasi bundaran di sini, grup simetri. Ya, jadi di sini kita menggunakan operasi bundaran. 1 bundaran 1 itu sama dengan 1. Lalu 2, 3 bundaran 1 itu hasilnya 2 dan 3. Lalu yang ini 1 bundaran 1, 2 itu sama, itu menghasilkan 1 dan 2. Lalu 2, 3 bundaran 1, 2 itu menghasilkan 2, 3 bundaran 1, 2. Nah, di sini maka menghasilkan hasil bundarannya itu 1, 3, 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nih ya, jadi didapatkannya itu dari sini. Nih, kan 2, 3 bundaran 1, 2. Nah, ini kan 1 dipetakan ke 2. Lalu 2 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 3. Nah, kalau yang ini 2 dipetakan ke 3. Lalu 1 dipetakan ke 1. Dan 3 dipetakan ke 2. 3 dipetakan ke 2. Nah, jadi seperti ini. Makanya bisa kita simpulkan di sini untuk anggotanya itu ada 1, 3, dan 2. 1,3, 2. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lakukan juga hal yang sama pada operasi yang selanjutnya. Nah, di sini lalu bisa kita tarik kesimpulan di mana
H1 itu sama dengan H23. Nih, kan sama kan? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, H12 itu sama dengan H132. Dan H13 sama dengan H123. Nah, selanjutnya untuk mencari koset kiri, di sini untuk mencari koset kiri itu sama aja ya. Kalau koset kiri itu kan yang ditulis A lalu H-nya, ya kan? Jadi A itu anggotanya ini tadi kita tulis, kita kalikan dengan, nah ini, kita kalikan dengan H-nya tadi. Nah, maka akan menghasilkan penjumlahan seperti, tidak penjumlahan ya, akan menghasilkan bentuk operasinya itu seperti ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa koset kiri dari H dalam S3-nya itu 1H sama dengan 23H sama dengan H. Nah, ini sama ya, kayak yang sebelumnya tadi, yang koset kanan, itu karena memang sama saja, cuman peletakannya, penempatannya yang membuatnya itu beda gitu. Jadi perbedaan koset kiri dan kanan tuh itu. Nah, di sini selanjutnya ada teorema Lagrange. Nah, apabila H subgrup dari G berhingga G, maka H dan G ini ya, ini seperti orde H dan orde G. Nah, ini buktinya karena H subgrup dari grup berhingga G, maka H suatu himpunan berhingga pula. Karena G berhingga, maka banyaknya koset kanan dari H berhingga pula, misalkan K. Nah, ini ya, K, katakan koset kanan dari H tersebut adalah HA1, HA2, HA3, dan HAK, di mana koset kanan ini membentuk partisi dalam G. Nah, yaitu G sama dengan HA1, HA2, nah ya, seperti ini, bisa kalian baca sendiri untuk kosetnya ya. Di sini misalkan bundaran H sama dengan N dan telah dibuktikan di atas bahwa HAI HAJ, maka untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K, orde HAI sama dengan N, sehingga orde G sama dengan KN, dan orde G sama dengan K orde H. Jadi orde H, orde G. Nih definisinya, misalkan H subgrup dari grup G, maka banyaknya koset kanan atau kiri dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G dan dinyatakan dengan simbol seperti ini ya. Jadi himpunan semua koset kanan kiri dari H dalam G dinyatakan dalam simbol G per H, contohnya 9.2. Nah, di sini misalkan U13. U13 itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 12. Dengan perkalian modulo 13 adalah suatu grup M139 adalah subgrup dari U13, maka koset-koset M adalah, nah yang ini sesuai dengan definisi yang tadi kan. Kan definisi yang tadi itu A12. Nah, yaitu, nah ini kan diibaratkannya M2. Perhitungannya itu kan dari M2 karena M1 kan sama aja kan ya. Nah, M2 berarti kan M-nya berapa? Ini 139. M-nya itu kan 139. Terus kita kalikan dengan 2-nya ini, maka menghasilkan ini. Nah, pokoknya begitu. Ini kan kalau 9 dikali 2 itu kan hasilnya 18. Nah, 18 modulo 13 itu adalah 5. Nah, semua perhitungannya itu sama saja. Kita lakukan perhitungan seperti itu ya, sehingga kita mendapatkan hasil-hasilnya ini. Intinya kalau dia melebihi kayak ini ya, 9 dikali 5. 9 dikali 5 itu kan 45. Nah, 45 modulo berapa? Modulo 13 itu berapa gitu. Yang hasilnya itu masuk ke dalam anggota ini. Gitu. Dan yang ini juga sama aja, kita cari sampai M12. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa M1-nya itu sama dengan 3,9,1 itu
sama dengan M3 dan sama dengan M9. Dan M2-nya itu sama dengan M5 sama dengan M6. M4-nya sama dengan M10 sama dengan M12. Dan M7-nya sama dengan M8 sama dengan M11. Maka U13 per M. Nah, ini anggotanya adalah M1, M2, M1, M2, M4, M7. Maka U13 per M ini memiliki anggota yaitu M4. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.